Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hari yang luar biasa karena kita dapat berkumpul lagi di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Ini hati kami Tuhan, kami mau menyembah, kami mau memuji Engkau. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja kami yang layak disembah dan dipuji Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Segala pujian dan penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Alam semesta
Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, saatnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa, bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih dan anugerah-Nya yang tidak pernah terlewatkan dalam hidup kita, memungkinkan kita bisa hadir pada pagi hari ini di dalam rangka beribadah kepada Tuhan. Oleh anugerah-Mu dan kasih-Mu Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun dunia terus bergelora, sekalipun tantangan silih berganti menerpa kehidupan kami, kesulitan dari dunia ini ya Tuhan menghadang setiap perjalanan hidup kami. Sekalipun ya Tuhan Yesus, kami harus membayar harga yang begitu mahal dalam mengiring dan mengikut Engkau Tuhan. Ada begitu banyak godaan dan cobaan, tetapi kami bisa melewatinya. Itu semua karena anugerah dan kasih Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sampai dengan detik ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di saat kami sakit Tuhan, Engkau memberi kekuatan, bahkan menyembuhkan kami dari segala penyakit. Di saat kami ya Tuhan putus asa, Engkau memberikan pengharapan, kekuatan yang baru kepada kami ya Tuhan Yesus Kristus. Di saat kami ya Tuhan mengalami tekanan begitu berat ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kuasa untuk memikul setiap beban-beban yang menindih kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami tiba di hari Sabat ini, hari di mana kami berhenti dari segala aktivitas dan kegiatan kami, dan kami datang tersungkur di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Engkau Bapa dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami berada di dalam zona kekuasaan Tuhan. Kami dapat melewati dan terhindar dari segala macam penyebaran sakit penyakit, penyebaran virus corona ya Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan yang luar biasa bagi anggota keluarga kami. Bahkan ya Tuhan, Engkau terus mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kami secara finansial. Terima kasih usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan Yesus, yang dapat kami kerjakan dan memberikan hasil ya Tuhan Yesus. Sekalipun hasilnya mungkin belum sesuai dengan kami harapkan, tetapi kami percaya di dalamnya ya Tuhan, Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang setia melayani, mulai dari pemuda pemudi ya Tuhan, baik itu guru-guru sekolah minggu dan teman-teman hamba-hamba Tuhan dari para majelis. Terima kasih jemaat Tuhan yang setia beribadah kepada Tuhan. Terpuji mulai dari anak-anak sampai para lansia yang datang beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan turun atas kami hari ini. Terpujilah Engkau Bapa. Sidang jemaat Tuhan, sebelum kita menerima berkat doa pentahbisan di pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Terimalah berkat dari Tuhan, bahwa pertolongan dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi,
dari Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, dan dari Roh Kudus, kiranya memberkati ibadah ini dari awal sampai kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kepala Gereja. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan, kami mau naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan.
Tuhan, penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Penuhilah Tuhan Yesus pikiran kami dengan pikiran-Mu Tuhan, agar kami memiliki hati Tuhan, memiliki pikiran Tuhan. Berikanlah kepada kami mata-Mu di dalam mata kami Bapa, supaya kami memiliki mata seperti Kristus untuk melihat saudara-saudara kami yang belum terselamatkan, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Pakailah kami Tuhan untuk menjangkau, memberitakan Injil-Mu, supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dari dosa, yang diselamatkan dari kuasa maut, diselamatkan dari penderitaan, diselamatkan dari kuasa iblis, diselamatkan dari segala sakit penyakit Tuhan, dari keputusasaan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jamah hati dan pikiran kami. Tuhan, urapilah hamba-Mu ini Bapa. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus memberikan inspirasi supaya kami dapat mengerti, dan pengenalan kami akan Tuhan semakin dalam. Segala intervensi dari kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apa saja yang menutup telinga rohani kami, yang membuat kami bingung, yang membuat kami tidak mengerti firman, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dipersilakan jemaat duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini Mas berbicara tentang akhir zaman, atau lebih kita mendengar dengan kata lain hari kiamat. Ya, hari di mana Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menyelamatkan umatnya dan menyatakan kemuliaan dan kuasanya bagi orang-orang juga yang tidak percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita membaca Alkitab kita dari Matius pasal 24. Kita baca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu lain yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Semua akan mendengar deru perang, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, atau mendengar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa,
Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berada di dalam zaman, di akhir zaman Bapak Ibu. Sekalipun sekarang ini banyak orang-orang menafsirkan tentang akhir zaman. Ada yang tidak percaya, ada yang mengatakan itu tidak akan mungkin terjadi, ada yang mengatakan bahwa Tuhan akan menyulap dunia ini dari yang jahat menjadi baik. Tetapi kita tidak mau percaya apa kata manusia, apa kata orang, apa kata dunia ini, tetapi kita mau dengar apa kata Alkitab, apa kata firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut Tuhan Yesus sendiri, ada dua peristiwa yang mengawali kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Yang pertama, Bapak Ibu, dikatakan oleh firman Tuhan, Bait Allah dan Yerusalem akan hancur. Yang pertama. Yang kedua, menurut Tuhan Yesus, akan terjadi berbagai-bagai peristiwa yang dianggap merupakan awal kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehancuran bait Allah dan Yerusalem itu terjadi tahun 70 sesudah kelahiran Kristus ke dalam dunia ini, Bapak Ibu. Nah, saat itu Jenderal Titus, Bapak Ibu, panglima perang kerajaan Roma, dia datang memerangi Israel dari sejak tahun 65 sampai tahun 70 sesudah Yesus Kristus. Selama Bapak Ibu, selama 5 tahun, banyak orang Israel terbunuh. Ribuan orang Israel itu terbunuh, Bapak Ibu. Lehernya dipenggal. Jadi mereka sangat menderita. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, mereka sedang mengadakan Paskah. Mereka memperingati ketika Allah memimpin mereka, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Dan setiap tahun mereka merayakan kemenangan itu, Bapak Ibu. Dan di tengah-tengah perayaan yang begitu luar biasa, tiba-tiba mereka diserang oleh Jenderal Titus, pemimpin panglima perang dari kerajaan Roma. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bait Allah begitu anggun yang didirikan oleh Salomo. Bait Allah begitu megah dan itu menjadi kebanggaan orang Israel. Dan itu pun Bapak Ibu dibakar habis. Dan mulai sejak itulah Bapak Ibu, orang-orang Israel yang selamat, sebagian orang Israel yang selamat dari pembantaian, mereka mulai melarikan diri ke seluruh pelosok dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang disebut diaspora.
Jadi diaspora itu artinya tempat-tempat mereka melarikan diri. Mereka berpencar dan terlunta-lunta di berbagai negara. Dan mereka tidak memiliki air. Mereka tidak memiliki tanah air sejengkal pun, Bapak Ibu. Inilah yang dinubuatkan Tuhan Yesus pada ayat yang kedua tadi, Bapak Ibu. Di sana dikatakan, ayat yang kedua, Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Semuanya akan diruntuhkan. Ya. Ternyata Bapak Ibu, nubuatan Tuhan Yesus itu benar. Benar Bapak Ibu. Apa dikatakan Alkitab, apa yang dikatakan Yesus. Nubuatan Yesus itu benar. Bait suci yang begitu indah. Bait suci yang begitu anggun. Bait suci yang begitu mempesona. Bait suci yang begitu mengagumkan bagi banyak orang Israel. Berakhir dengan tragis. Berakhir dengan sedih. Bait suci yang begitu indah runtuh. Dibakar habis. Tentara Jenderal Titus. Rata tanah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Dari nubuatan Yesus ini Bapak Ibu. Mengingatkan kepada kita. Mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu saat ini. Bahwa dunia kita ini. Bahwa dunia di mana kita berada ini Bapak Ibu. Apa saja yang membuat hidup kita indah. Apa saja yang membuat hidup kita anggun. Apa saja yang membuat hidup kita mempesona. Semuanya itu akan hancur. Semuanya akan runtuh. Semuanya akan lenyap. Semuanya itu tidak ada artinya. Yang membuat hidup kita menjadi indah di dunia ini. Bangunan-bangunan yang megah. Yang dibanggakan oleh orang. Oleh manusia. Tapi bukan berarti Bapak Ibu. Kita tidak boleh membangun rumah anti gempa. Bukan berarti kita tidak boleh membangun rumah anti bom nuklir. Mungkin gitu ya. Tetapi mengingatkan kepada kita bahwa kita jangan berfokus kepada apa yang indah, kita pandang indah di dunia ini. Tuhan tidak menghendaki kita berfokus kepada apa yang kita bangun di dunia ini. Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah itu menjadi satu alasan untuk kita menyombongkan diri. Semua akan diruntuhkan oleh Tuhan. Semua akan musnah. Tidak ada yang tersisa. Apa yang kita pandang indah dan mengagumkan, yang mempesona di dunia ini, runtuh semuanya Bapak Ibu. Tidak ada. Semuanya akan musnah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi dunia yang kita tempati ini Bapak Ibu tidak akan tetap ada. Ini akan berubah semuanya. Akan habis semuanya Bapak Ibu. Ini nubuatan Tuhan Yesus.
Apakah tanda kedatangan Yesus kedua kali? Ada tandanya. Itu tanda yang pertama dan ciri dari hari terakhir. Ciri-cirinya ini saya sampaikan Bapak Ibu. Ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri dari hari-hari terakhir tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, itu kita baca ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ciri dari hari-hari terakhir atau hari kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu adalah suasana keagamaan akan semakin kacau, Bapak Ibu. Dan akan terjadi pluralisme agama. Plural itu artinya keragaman. Isme itu artinya keyakinan atau paham, Bapak Ibu. Jadi kita melihat di akhir zaman ini, Bapak Ibu, terjadi pluralisme agama, Bapak Ibu. Ada orang Kristen mengatakan agama itu sama saja. Ya. Agama itu sama saja. Tujuannya sama. Walaupun agamanya berbeda-beda, tapi tujuannya sama, itu ke surga. Kita sama-sama nanti akan ke surga. Kalau kita mempercayai paham ini, ajaran ini, Bapak Ibu, berarti kita sampai dengan saat ini orang Kristen percaya kepada ajaran pluralisme. Ya, ada lagi banyak orang Kristen yang mengikuti ajaran pluralisme. Ya, ibadah jalan terus, tapi pakai jimat juga tidak apa-apa. Jadi suasana keagamaan akan semakin kacau balau, Bapak Ibu. Kemudian muncul pengajar-pengajar sesat. Muncul anti Kristus. Munculnya nabi-nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu, Bapak Ibu. Berarti ada juga pengkhotbah palsu. Amin, Bapak Ibu. Kalau muncul nabi-nabi palsu, berarti juga ada penginjil palsu, betul? Kalau muncul nabi-nabi palsu, berarti juga ada pelayan-pelayan Tuhan palsu. Oh, saudaraku yang dikasih Tuhan, hati-hati. Iya. Banyak kepalsuan. Dengan kata lain, Bapak Ibu, di dalam gereja kemungkinan banyak yang berkompromi dengan kejahatan. Ini juga pengajar palsu. Di dalam gereja mungkin juga banyak yang berkompromi dengan dosa. Banyak juga yang berkompromi dengan penipuan. Banyak yang berkompromi dengan iblis. Apakah mungkin pengurus-pengurus gereja juga termasuk nabi palsu? Bisa. Hati-hati, Bapak Ibu. Kelihatannya melayani, tetapi sebenarnya mereka sedang berkompromi dengan yang jahat. Nah, dan inilah bagian-bagian dari tanda-tanda kedatangan Kristus semakin dekat. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Banyak orang Kristen tidak konsisten lagi. Banyak orang Kristen
meninggalkan imannya kepada Tuhan atau murtad. Inilah sebagian tanda-tanda daripada akhir zaman. Yang tadinya dia rajin melayani, sekarang dia tidak melayani. Tapi dia beralih imannya dari kepercayaan yang lain. Inilah sebagian tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda kedatangan Kristus. Dan kalau kita tidak berubah, kalau umat Tuhan, orang Kristen yang tadinya setia, tidak setia, kalau tidak bertobat, maka habislah hidupnya. Bapak Ibu. Nah, karena itu, mari kita melihat di sekitar kita, Bapak Ibu. Melihat di sekitar kita apakah sudah terlihat sekarang ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang menyesatkan, pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu, apakah sedang merajalela saat ini? Banyak gereja-gereja yang menjadi korban. Dengan munculnya pengacau, merusak nama baik kita, anak-anak Tuhan. Merusak nama baik gereja. Banyak orang Kristen tidak bisa lagi menguasai dirinya. Banyak orang Kristen tidak menguasai perbuatan-perbuatannya. Banyak orang Kristen yang tidak etis. Kerjanya hanya menteror saja. Kerjanya hanya menipu saja. Melakukan kejahatan-kejahatan. Itulah nabi-nabi palsu pada akhir zaman ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di akhir zaman ini Bapak Ibu. Mari kita menjaga gereja kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita menjaga diri kita. Mari kita menjaga keluarga kita. Supaya tidak mengalami krisis iman. Supaya kita tidak meninggalkan Tuhan. Mari kita menjaga kehidupan doa kita. Mari kita menjaga pelayanan kita. Mari kita menjaga seluruh anggota keluarga kita. Mari kita menjaga motivasi kita dalam mengikut Tuhan. Ibadah kita kepada Tuhan, mari kita jaga. Seperti akhir zaman ini Bapak. Ini dah penentuan Bapak Ibu dikasih. Nah inilah yang pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ciri-ciri akhir zaman. Yaitu suasana keagamaan semakin kacau balau. Dan munculnya ajaran pluralisme. Ya, kompromi sini, kompromi sana, Bapak. Ya, bahkan ada yang mengatakan di dalam agama A, B, C, D itu ada Kristus di sana. Jadi tidak apa-apa masuk di sana. Hati-hati Bapak Ibu. Ini ajaran antikristus. Siapa antikristus? Yaitu tokoh-tokoh agama itu. Siapa nabi-nabi palsu? Yaitu pengajar-pengajar tokoh-tokoh agama itu. Itulah nabi palsu Bapak Ibu. Hati-hati. Bahkan sekarang mungkin nabi-nabi palsu itu sudah masuk ke dalam gereja. Sudah masuk ke dalam sekolah-sekolah Alkitab. Lembaga-lembaga Kristen, pendidikan-pendidikan Kristen, tanpa disadari mereka sudah diracuni oleh ajaran pluralisme. Jadi Bapak Ibu, tidak usah beritakan Injil,
agama itu, kan mereka punya agama sendiri. Ngapain kita beritakan Injil, mempengaruhi kepercayaan mereka? Itu tidak baik. Negara kita negara Pancasila, melindungi sebuah agama. Ini ajaran pluralisme. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, ciri yang kedua, ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi, ya, di berbagai tempat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Ciri yang kedua, tanda-tanda akhir jabat adalah permusuhan. Permusuhan, Bapak Ibu, diawali dengan permusuhan sebelum Kristus datang kedua kali. Dikatakan peperangan. Yesus katakan bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Mungkin kita saat ini berkata begini, sekarang ini tidak ada lagi peperangan. Tidak ada lagi peperangan antar bangsa. Tidak ada lagi peperangan antar negara. Semuanya aman. Ya, tidak ada lagi. Semuanya kondusif. Antar negara tidak ada lagi peperangan. Antar bangsa tidak ada lagi peperangan. Antar suku tidak ada lagi peperangan. Bahkan antar agama mungkin tidak ada lagi peperangan. Semuanya aman. Mungkin kita berkata demikian, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kita perlu waspadai. Apa yang diwaspadai, Bapak Ibu? Jadi peperangan ini, Bapak Ibu, bukan hanya lewat bom nuklir. Peperangan bukan hanya lewat senjata. Tapi peperangan itu juga bisa terjadi antar sesama. Bapak Ibu, antar sesama. Peperangan itu bisa terjadi antar keluarga. Peperangan itu bisa terjadi antar sesama pelayan. Peperangan itu bisa terjadi antar sesama jemaat. Peperangan itu bisa terjadi antar saudara. Peperangan itu terjadi juga antar keluarga merebut warisan. Itu juga perang, Bapak Ibu. Sekarang kita melihat peperangan terjadi di negara kita. Dengan diadakan dibentuk undang-undang cipta kerja. Banyak korban yang berjatuhan, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Padahal pemerintah itu tidak pernah membuat sebenarnya rakyat itu menderita, enggak. Ya. Tetapi karena ada orang-orang yang tidak puas diri, ada orang-orang yang punya kepentingan, yang punya ambisi pribadi, ingin memiliki, ingin menguasai, ada kekuasaan, dia ingin menjadi raja. Dia ingin menerapkan kekuasaannya. Seolah-olah dunia ini, negara ini miliknya. Akhirnya dia mempengaruhi banyak masyarakat untuk menjadi pengikutnya. Dan banyak korban yang berjatuhan. Kasihan. Saya melihat, waduh, mengerikan Bapak Ibu. Perang itu juga bisa perang mulut. Betul gak? Bisa juga perang SMS. Lewat SMS bisa perang loh Bapak Ibu.
Bisa perang lewat WA-WA-an. Bisa perang lewat WA kan? Nah, bisa Bapak Ibu. Bisa perang lewat Facebook. Perang. Tengkar di Facebook. Perang. Ya. Nah. Perang antar anggota-anggota dalam grup bisa perang juga. Nah. Jadi ada begitu banyak sumber peperangan. Ya. Kalau di adat Batak itu bisa juga perang pembagian jambar. Bisa perang loh Bapak Ibu. Dibagi-bagi daging babi itu bisa perang. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Janganlah kita melakukan permusuhan. Janganlah kita antipati. Mari kita menjaga mulut kita. Mari kita menjaga diri kita. Mari kita menjaga keluarga kita. Mari kita menjaga emosi kita. Mari kita menjaga pikiran kita. Mari kita menjaga keinginan kita, mata kita, telinga kita. Jangan kita saling menghujat satu dengan lain. Jangan kita mencari kelemahan orang lain. Jauhkan segala perselisihan. Jauhkan segala mencaci maki. Semua yang saya sebut ini termasuk perang. Apakah itu sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat hari ini? Kalau itu yang sedang terjadi, kembalilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Ciri akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Ayat yang ke-7b. Di sana dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Yang ketiga, tanda yang ketiga Bapak Ibu. Akan ada apa? Gempa bumi. Gempa bumi. Ini ada hubungannya dengan perang tadi Bapak Ibu. Nah, kalau terjadi perang Bapak Ibu, terjadi permusuhan, maka akibatnya bala kelaparan terjadi. Ya. Akibat perang Bapak Ibu, akan sulit mendapatkan sumber kehidupan manusia. Ya. Akibat peperangan, pasti akan banyak kehilangan mata pencarian. Harga bahan-bahan pangan akan melonjak naik. Ini akibat peperangan. Coba lihat Bapak Ibu kemarin itu perang. Akibat perang apa yang terjadi? Banyak mahasiswa yang masuk penjara. Kasihan Bapak Ibu. Ada yang sudah semester akhir, tapi harus mendekam. Sampai kemarin diputuskan ada yang 5 tahun penjara. Udah, orang tua nangis-nangis, minta tolong sama polisi, Pak, anak saya tolong. Tidak bisa. Karena dia anarkis. Ada lagi mahasiswa fakultas hukum, belajar penegak hukum, tapi membakar kantor DPR. Iya. Dia bakar kantor DPR. Itu uangnya siapa? Uangnya sendiri. Makanya Anies Baswedan minta uang rakyat untuk membangun 47 miliar. Itu uang rakyat. Jadi kita merusak diri kita sendiri. Mahasiswa. Masa depan Bu akhirnya suram. Ini akibat perang. Bapak Ibu.
Dan inilah gambaran dari penderitaan yang diakibatkan oleh seringnya terjadi perang itu. Apa itu? Akibat sering terjadinya perang dalam keluarga, perang dalam rumah tangga, suami istri perang. Kalau perang-perangan tidak apa-apa, tapi kalau perang sungguhan itu bahaya. Anak dan orang tua perang. Apa ibu? Ya. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan firman Tuhan yang sampai, kalau anggota keluarga kita saling perang, atau suami istri perang, anak dan orang tua perang Bapak Ibu, ini akan akan mengurangi dan menghambat berkat-berkat Tuhan, akan menghambat rezeki, dan ini sangat berpengaruh akan usaha dan pekerjaan. Semuanya akan pupus. Kalau terjadi peperangan antar keluarga, pasti semangat menjadi melempem. Betul gak? Coba suami istri perang, pergi kerja, suaminya kerja melempem. Tidak semangat. Karena perang terus. Ya, tapi ini tidak terjadi dalam kehidupan jemaat Narwastu. Amin. Ya. Tidak ada semangat untuk mendapatkan income yang lebih banyak. Penghasilan semua merosot kalau terjadi peperangan. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu, salah satu lagu kesukaan saya itu Oh Yerusalem. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kita berdiri Bapak Ibu. Oh. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Haleluya. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Katakan oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, amin. Kota, itulah kota mulia sorga Bapak Ibu. Hatiku rindu. Orang yang merindukan sorga, tidak ada lagi peperangan. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapak Ibu jemaat,
kita semua yang hadir hari ini, marilah kita introspeksi diri kita. Apakah hidup kita selama ini, kekristenan kita sudah sesuai dengan standar pengajaran Kristus? Atau belum Bapak Ibu? Belum terlambat saudara-saudaraku. Mari kita datang dengan segala kerendahan hati. Mungkin ada permusuhan di antara kita. Mungkin ada sakit hati di antara kita. Mungkin ada peperangan-peperangan yang belum diselesaikan. Belum berdamai satu dengan yang lain Bapak Ibu. Oh saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita ini sudah berada di penghujung zaman Bapak Ibu. Tuhan Yesus akan segera datang kedua kali. Karena itu mari kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Mari kita menjaga hidup kita dengan doa, dengan firman. Mari kita menjaga ibadah persekutuan kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Jangan mengeraskan hati apabila kita masih bermusuhan dengan orang lain. Cepat berdamai Bapak Ibu. Cepat berdamai, lepaskan pengampunan. Teruslah berbuat baik kepada semua orang, khususnya kepada sesama seiman, kepada seluruh anggota keluarga kita. Mari kita terus membangun hubungan kita yang baik Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami berdiri di hadapan Engkau Bapa, di hadapan takhta-Mu yang Maha Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Karena itulah Tuhan mengingatkan pada kami lagi di akhir zaman ini Tuhan. Mungkin kami banyak melakukan kegagalan, pelanggaran-pelanggaran hukum firman-Mu ya Tuhan Yesus. Apabila ada di antara kami ya Tuhan, saling membenci, saling berperang satu yang lain, sakit hati, terluka hati, Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, jamah kami supaya kami menjadi umat Tuhan yang memuliakan Tuhan, umat Tuhan yang siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai mempelai wanita-Mu Tuhan. Jemaat-Mu ya Tuhan yang Kau kasih, hamba-hamba Tuhan, supaya kami melayani ya Tuhan dengan baik, dengan jujur, dengan hati dan pikiran yang sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Diberkatilah jemaat-Mu yang hadir hari ini. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang mengalami kekurangan ekonomi. Mungkin mereka mengalami penderitaan karena sakit penyakit. Mungkin mereka mengalami penderitaan akibat anggota keluarga yang tidak taat ya Tuhan. Berikan kekuatan, pengharapan, semangat hidup, dan terus melakukan perintah-perintah Tuhan. Kami percaya cepat atau lambat Tuhan, orang yang setia sampai akhir dia pasti selamat. Dia pasti akan memiliki berkat Tuhan. Dia akan menerima janji-janji firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, berkati bangsa dan negara kami, berkati lingkungan di mana gereja-Mu ini berada ya Tuhan. Haleluya Bapa. Berkati hamba-hamba Tuhan, para majelis, anak-anak muda yang terlibat dalam pelayanan, guru-guru sekolah minggu semua, mulai dari anak sekolah minggu sampai lansia. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat-Mu Bapa. Berkati persembahan yang kami akan berikan buat pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Urapilah ya Tuhan kami semua, supaya firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, di badai topan dunia Engkaulah tempat perlindungan kami. Dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Genggam kemenangan, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus baru dunia,
perlindungan-Mu. Saya takut rendah, Tuhanlah perlindungan-Mu. Dan biar badai Menyerang, Tuhanlah perlindungan-Mu. Saya mau tetap Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Amin. Jangan takut Bapak Ibu dan Saudara, sebab Tuhan Yesus tempat perlindungan kita yang teguh. Ada amin. Pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat-berkat janji Tuhan. Jangan takut terhadap ancaman dunia ini. Tetaplah setia. Tetaplah berdiri atas janji-janji firman Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi seluruh anggota keluargamu, bahkan melebihi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah atas seluruh anggota keluargamu. Tuhan akan menghalau dari hadapanmu segala macam kemiskinan, kebangkrutan, kegagalan. Tidak akan menimpa. Segala usaha dan pekerjaanmu akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan menghalau daripadamu segala macam penularan penyakit, termasuk penyakit corona, tidak akan menimpa kepadamu. Tuhan akan memberikan imunitas yang kuat dalam tubuhmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita naik ke sorga yang kekal. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita saat teduh sejenak di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat. Selamat hari Minggu. Sampai kita bertemu kembali minggu depan dengan waktu yang sama.